Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelum ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu ibu memaksud dulu. Silakan dulu cek samping kiri kananmu siapa kira-kira tidak hadir. Gimana? Oke, nihil. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dalam keadaan nihil. Berarti Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik, ya kan? Iya, Bu. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Faizal, silakan nak bimbing doanya ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya sebagai tanda rasa cinta kita kepada tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tetapi sebelum ibu membahas tentang materi ini, masih ingatkah kamu tentang materi sebelumnya? Masih, Bu. Oke, siapa yang bisa menyebutkannya? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Pelajaran minggu kemarin ialah tentang berbusana muslim adalah cerminan kepribadian diri. Iya, bagus. Minggu kemarin kita membahas tentang berbusana muslim itu adalah cermin kepribadian diri kita sendiri. Yang mana di situ dibahas tentang cara kita berpakaian sebagai umat muslim, termasuk dalam hal aurat. Sehingga ada keterkaitannya juga dengan materi pelajaran kita pada hari ini untuk menjaga martabat kita sebagai manusia dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Sebelum ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu ingin bertanya dulu kepada kamu, apa itu pergaulan bebas? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Pergaulan bebas adalah didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan manusia. Iya. Tepuk tangan untuk. Kemudian
adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Iya, zina adalah hubungan antara laki dan perempuan di luar catatan pernikahan. Baik, sebelum kita memulai terlebih dahulu Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan kita mempelajari tentang materi pergaulan bebas dan zina, Ibu? Ini dia. Yang pertama, peserta didik dapat mampu menjelaskan pengertian larangan berzina. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan dalil nakli tentang larangan berzina, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa tentang pembagian perbuatan zina. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang masuk kita ke materi selanjutnya tentang materi pergaulan bebas dan zina. Baik, coba perhatikan di papan. Di sini dijelaskan tentang definisi pergaulan bebas dan zina. Apa itu pergaulan bebas? Apa itu zina? Di sini dijelaskannya, pergaulan bebas itu adalah hubungan sosial yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat, seperti katanya berpacaran yang berlebihan atau melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan, ya kan? Kemudian yang kedua katanya di situ zina. Zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan dua orang yang tidak terkait dalam pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Jadi di sini jelas sekali artinya apa itu pergaulan bebas, apa itu zina, yang mana kaitan pergaulan bebas itu bisa merujuk kepada perbuatan zina. Oke. Selanjutnya kita memperhatikan tentang dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Apa-apa saja itu dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina? Nah, coba perhatikan. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina itu katanya kehamilan di luar nikah. Bagaimana Bu dampaknya bagi seseorang yang mengalami kehamilan di luar nikah? Yaitu dapat menyebabkan masalah sosial, kesehatan, dan psikologisnya. Kenapa? Karena orang yang di luar nikah itu, hamil di luar nikah itu pasti mengalami rasa malu, kemudian rasa takut ingin berjumpa dengan orang lain, sehingga mendapatkan rasa tidak tenang di dalam jiwanya, ya kan? Kemudian yang kedua, penyakit menular seksual. Nah, ini juga merupakan dampak negatif pergaulan bebas, penyakit menular seksual. Seperti apa dia? Apa dia? HIV atau AIDS. Yang mana sampai saat ini penyakit HIV dan AIDS itu belum ada obatnya. Cuma sekedar untuk menambah daya imun tubuh kita saja. Kalau untuk mencari obat HIV AIDS itu belum ada obatnya. Kemudian apa lagi Bu penyakit selanjutnya Bu? Yaitu sifilis. Sifilis itu adalah suatu penyakit yang terdapat dalam kelamin kita, ya kan? Kemudian yang ketiga, trauma psikologis. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina itu yang ketiga, trauma psikologis, depresi, tertekan atas perbuatan yang dilakukannya. Yang keempat adalah kekurangan sosial. Pergaulan bebas dan zina dapat mendapat stigma atau hukuman sosial di masyarakat, termasuk di situ dalam hal dikucilkan masyarakat. Oke, selanjutnya masuk kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina. Faktor yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal,
ketiga faktor keluarga. Oke, kita lihat faktor internal. Faktor internal itu adalah rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga kurangnya kontrol diri dan kepercayaan dalam diri. Ini maksudnya kita ingin tahu tentang segala sesuatu yang kita lihat termasuk dalam media sosial sehingga membuat diri kita tidak bisa dikontrol. Rasa ingin tahu, penasaran. Yang kedua faktor eksternal, yaitu pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya juga dapat menyebabkan kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina. Makanya dalam hal bergaul silakan pilih temanmu. Bukan pilih karena apa, Bu, tapi pilihlah berdasarkan akidahnya. Kalau temanmu baik, insya Allah kamu juga akan ikut menjadi baik. Tapi kalau temanmu bejat, suka mabuk-mabukan, suka narkoba, maka lambat laun juga kamu akan bisa ikut-ikut. Selanjutnya yang ketiga faktor keluarga. Faktor keluarga itu adalah kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua serta konflik dalam keluarga. Orang tua itu tidak memperhatikan adanya kapan pulang ke rumah, sedang di mana, sedang ngapain. Kemudian terjadi konflik dalam keluarga, misalnya terjadi sering pertengkaran di dalam keluarga sehingga membuat anak itu pergi lari sehingga membuat dirinya menuju ke dalam pergaulan bebas. Oke, sampai di sini ada yang kurang mengerti tentang materi kita pada hari ini? Ada? Pas? Oke. Selanjutnya kita masuk ke tugas kelompok. Tadi malam Ibu sudah men-share di grup WA tentang nama-nama kelompok yang akan maju pada hari ini, ya kan? Tapi sebelumnya kita breaking dulu, Ibu nggak semangat ini, ya kan? Oke, kita beri semangat ya. Tepuk semangat. Kelompok 1, silakan tulis soalmu. Coba sebutkan sebab-sebab pergaulan bebas untuk kelompok 1. Ya? Dan untuk kelompok 2, soalnya sebutkan cara mengatasi pergaulan bebas. Ya? Sedangkan untuk kelompok 3, sebutkan macam-macam dan sanksi dari Cina. Udah pas? Oke, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Tentang soal yang Ibu buat berdasarkan kelompokmu. Diskusikan. Ibu rasa nggak susah itu ya? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap silakan dibacakan hasil diskusinya dari kelompok 1. Siapa membacakan? Ya, silakan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat kami dari kelompok 1 yang soalnya coba sebutkan sebab-sebab pergaulan bebas. Yaitu jawabannya sebab-sebab pergaulan bebas yaitu 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri. 3. Sering berteman dengan teman yang buruk akhlak. 4. Kurangnya perhatian orang tua. Sekian yang kami dapatkan. Terima kasih. Oke, kasih
ikut majelis taklim. 3. Berteman dengan orang-orang baik. 4. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, cukup. Presentasikan hasil diskusimu. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Yang soalnya sebutkan macam-macam dan saksi zina. Zina terbagi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih jenaka atau gadis. Bentuk hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dibuang atau diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Cukup sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Sampai di sini, ada nggak yang kurang kamu pahami tentang materi kita? Nah, tidak. Baik, berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Di sini bakal membacakan tentang kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang mana kesimpulannya adalah pergaulan bebas dan zina merupakan masalah serius yang membutuhkan upaya bersama, baik dia berdasarkan dari keluarga, masyarakat, dan agama untuk mencegah dan menanganinya. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Dan untuk refleksinya, Ibu ingin bertanya, apakah kira-kira kamu senang mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina ini? Kenapa? Apa alasanmu? Ya, karena bisa mengetahui tentang kemudian dapat mencegah diri dan dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di buku paketmu, tugas di bab materi hari ini. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi menghindari bahaya hidup berfoya-foya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.